Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobatku sekalian, para pejuang P3K dimanapun Anda berada. Selamat bergabung kembali dengan saya di channel ini. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Pada video kali ini saya kembali akan membahas secara tuntas soal-soal asli tryout yang berhubungan dengan kompetensi manajerial untuk persiapan seleksi P3K tahun 2024. Jadi nanti akan ada 10 butir soal yang akan kita bahas bersama-sama dalam video ini. Tapi sebelum itu saya ingin mengajak kembali teman-teman untuk mengupdate, merefresh pengetahuannya terkait dengan apa sebetulnya kompetensi manajerial itu. Nah, jadi kompetensi manajerial itu pada dasarnya terdiri dari 8 sub pokok kompetensi lagi. Ya, yaitu pertama kompetensi integritas, kompetensi kerjasama, kompetensi komunikasi, kompetensi orientasi pada hasil, kompetensi pelayanan publik, kompetensi pengembangan diri dan orang lain, kompetensi mengelola perubahan, dan kompetensi pengambilan keputusan. Jadi setiap soal yang akan muncul nanti itu akan berhubungan dengan ke-8 subkompetensi dari kompetensi manajerial ini. Bisa kita melakukan analisis untuk melihat kira-kira soal itu masuk pada kompetensi yang mana. Ya, dengan demikian maka kita bisa memberikan jawaban yang tepat. Nah, yang perlu teman-teman pahami juga bahwasanya kompetensi manajerial ini terdiri dari 25 butir soal. Nah, setiap jawaban yang benar itu akan bernilai 1 sampai 4. Jadi ada jawaban yang nilainya 1, ada jawaban yang nilainya 2, ada jawaban yang nilainya 3, dan ada jawaban kalau yang benar, paling benar itu nilainya 4. Sedangkan jawaban yang salah itu memiliki nilai 0. Karena setiap soal itu nanti opsi jawabannya ada 5 ya, A, B, C, D, dan E. Jadi di antara 5 jawaban ini ada satu jawaban yang paling tidak rasional, paling tidak masuk akal, atau dianggap sebagai jawaban yang salah, dan itu nilainya adalah 0. Oke, kita coba lihat bentuk-bentuk soalnya. Soal asli tryout tentunya mungkin saja soal-soal ini bentuk asli dari soal yang muncul di ujian seleksi tahun 2023 kemarin. Kita mulai dengan contoh soal nomor 1, tapi sebelum itu saya kembali ingin mengajak teman-teman yang ingin berpartisipasi dalam pembahasan soal-soal ini, silakan siapkan catatannya. Jika ada di antara teman-teman yang memiliki preferensi jawaban lain, maka silakan tuliskan di kolom komentar. Nanti itu akan menjadi bahan diskusi kita. Perhatikan soal nomor 1, saya akan bacakan untuk teman-teman sekalian. Kadangkala saya merasa lapar ketika jam kerja. Maka yang saya lakukan adalah titik-titik. Kita coba lihat opsinya. A, menyelesaikan pekerjaan terlebih dahulu kemudian makan. B, meminta izin atasan untuk makan. C, meminta teman menggantikan kerja sebentar. D, ke pantry segera untuk membuat makanan. Dan E, pergi ke warung terdekat untuk membeli makanan. Nah, ketika kita diperhadapkan yang soal seperti ini, maka kita harus melakukan analisis dengan baik. Kita harus cari tahu dulu kira-kira soalnya ini mengarah ke kompetensi yang mana ini di kompetensi manajerial ya. Nah, kira-kira apa jawabannya teman-teman? Silakan teman-teman tentukan jawabannya sekarang. Saya akan berhitung mundur mulai dari 5, 4, 3, 2, 1, waktunya selesai. Nah, di sini jawaban saya adalah A ya, menyelesaikan pekerjaan terlebih dahulu kemudian makan. Ya, kenapa A? Karena memang di sini saya merasa bahwa soal ini berhubungan dengan kompetensi orientasi pada hasil. Nah, jadi saya berasumsi bahwasanya ketika kita menyelesaikan pekerjaan terlebih dahulu, ya kemudian makan, maka itu merupakan bentuk komitmen kita terhadap pekerjaan yang sedang kita kerjakan, dan itu mengarah pada orientasi hasil. Nah, kalau opsi B, meminta izin atasan untuk makan, bisa saja benar ya, bisa saja benar. Tapi saya rasa itu kurang tepat ya, kurang tepat. Kemudian opsi C, meminta teman mengganti kerja sebentar, bisa juga jawaban ini. Tapi saya rasa kalau misalnya pekerjaan kita lagi urgent atau misalnya mendesak, maka yang harus kita lakukan adalah kita selesaikan dulu pekerjaan itu baru kita makan. Ya, apalagi di sini kan bukan jam makan ya.
kita hanya kadang-kadang merasa lapar, ya kadang-kadang merasa lapar. Harusnya ketika kita merasa kadang-kadang saya lapar ini, maka harusnya kita siapkan makanan dari rumah ya, atau cemilan atau semacamnya. Lain halnya kalau misalnya pertanyaannya pada saat jam kerja ya, pada saat jam makan pekerjaan kita mungkin belum selesai apa yang harus kita lakukan. Tapi ini kan kadang-kadang merasa lapar. Jadi ya sebaiknya kalau saya menyelesaikan pekerjaan terlebih dahulu, kemudian cari makanan ya. Karena kan belum jam makan juga. Ya, kenapa di sini saya katakan bahwa ini kompetensi orientasi pada hasil. Di sini kita bisa lihat definisi dari orientasi pada hasil, yaitu kemampuan mempertahankan komitmen pribadi yang tinggi untuk menyelesaikan tugas. Jadi saya mau garis bawahi untuk menyelesaikan tugas. Artinya komitmen kita untuk menyelesaikan tugas, ya. Kemudian kita lihat pertanyaannya, ya, merasa lapar ketika jam kerja. Ini jam kerja loh, bukan jam makan. Ya, kalau pada saat jam makan mungkin wajar kita langsung minta izin untuk pergi makan, itu tidak ada masalah. Tapi konteksnya ini lagi jam kerja, kita hanya kadang-kadang merasa lapar, ya kalau kita harus kerjakan pekerjaan kita terlebih dahulu, selesaikan baru kita pergi cari makan. Karena kalau kita sinkronkan dengan definisi daripada kompetensi orientasi pada hasil, ini terkait dengan jawaban yang kita berikan, ya, kemampuan mempertahankan komitmen pribadi yang tinggi untuk menyelesaikan tugas. Jadi kita berkomitmen untuk menyelesaikan tugas terlebih dahulu. Oke, saya kira itu untuk nomor 1. Silakan teman-teman kalau punya jawaban lain, silakan tuliskan di kolom komentar. Kita akan diskusikan bersama-sama ya. Kemudian pertanyaan nomor 2, perhatikan, ketika sedang diminta pimpinan untuk bekerja lembur, tiba-tiba ada telepon dari rumah memberitahu bahwa anak sedang sakit. Sikap kita, A. Segera kembali ke rumah. B. Tetap mengutamakan pekerjaan kantor karena itu lebih penting. C. Meminta istri untuk menjaga anak sampai lembur selesai. D. Memastikan dulu kondisinya, apabila sakit parah segera kembali ke rumah. E. Tidak perlu tergesa-gesa pulang ke rumah karena sudah ada istri dan pembantu di rumah. Untuk soal nomor 2, silakan teman-teman berikan jawabannya. Saya akan hitung mundur mulai dari sekarang. 5, 4, 3, 2, 1. Waktunya selesai ya. Nah, di sini jawaban saya adalah D ya. Ya, ini lagi-lagi soal ini berhubungan dengan kompetensi yang berorientasi pada hasil. Nah, opsi jawaban D ini menunjukkan keseimbangan antara pekerjaan dan tanggung jawab keluarga. Mengutamakan kesehatan anak tetapi tetap mempertimbangkan tanggung jawab pekerjaan. Ya, jadi kalau ada kondisi seperti ini, maka yang harus kita lakukan adalah kita pastikan dulu, kita cek dulu kondisinya. Kondisinya parah tidak? Ya, kalau misalnya parah, maka kita segera kembali ke rumah. Kalau misalnya tidak parah atau misalnya hanya demam biasa, maka kita bisa tinggalkan pesan kepada istri kita bahwa saya akan segera pulang, saya selesaikan dulu pekerjaan saya, karena sedikit lagi mungkin akan selesai. Ya, kalau misalnya kita pilih opsi B, tetap mengutamakan pekerjaan kantor, saya kira itu keliru juga, kurang tepat, karena seolah-olah pekerjaan kantor itu adalah hal yang paling utama. Dan kita mengabaikan urusan kewajiban kita sebagai kepala rumah tangga tentunya. Nah, segera kembali ke rumah, sekiranya juga kurang bijak, kita belum tahu bagaimana kondisinya. Jadi yang paling bijak itu saya rasa opsi D, kita pastikan kondisinya. Kalau memang sakit parah, kita segera kembali ke rumah. Kalau memang tidak, ya kita lanjutkan pekerjaan. Karena kalau kita berbicara, kalau misalnya kita berbicara pada kompetensi orientasi hasil, ya itu lagi. Kita kembali pada komitmen pribadi untuk menyelesaikan tugas terlebih dahulu. Ya, kemudian di sini ada kata-kata bertanggung jawab ya. Itu kembali ke pertanyaan ini, kita lihat ini bentuk tanggung jawab kita adalah memastikan kondisi sang anak yang sedang sakit. Kalau dia sakitnya parah, maka kita segera kembali ke rumah. Kalau tidak parah atau misalnya sakit biasa saja, maka kita bisa lanjutkan pekerjaan. Jadi bentuk tanggung jawab kita di situ, ya. Bentuk tanggung jawab kita di situ, tanggung jawab kepada keluarga. Tidak langsung pulang ke rumah juga. Kalau kita langsung pulang ke rumah, kita ambil opsi A, ya berarti kita seolah-olah tidak bertanggung jawab dengan pekerjaan yang sedang kita kerjakan. Ya, kalau misalnya opsi E, tidak perlu tergesa-gesa pulang ke rumah karena sudah ada istri dan membantu di rumah, saya kira ini keliru juga ya. Karena bagaimanapun kita sebagai kepala keluarga misalnya atau laki-laki, ya kita harus pastikan dulu kondisi di rumah. Itu bentuk tanggung jawab kita, ya.
kita pastikan kondisinya. Kalau kita langsung minta istri untuk menjaga anak sampai lembur selesai, juga kurang kurang tepat ya, kurang tepat ya, karena langsung meminta istri menjaga anak sampai lembur selesai ya kurang bijak juga. Jadi kita pastikan kondisinya, kalau parah baru kita pulang, kalau tidak lanjutkan pekerjaan. Kira-kira seperti itu cara menganalisisnya ya. Nah, selanjutnya soal nomor 3. Karena lembur kerja kemarin, siang ini saya merasa sangat mengantuk. Kerjaan tidak ada yang selesai karena tidak fokus. Sebaiknya saya titik-titik. Kita coba lihat opsinya, segera tidur siang, B. Segera makan siang, C. Meminta izin atasan untuk istirahat sejenak, D. Meminta teman untuk memijat, E. Segera ke musola untuk tidur. Nah, kira-kira mana jawaban yang benar ini teman-teman? Pada dasarnya saya ingin mengingatkan bahwa untuk menjawab soal seperti ini, kita cari kondisi yang paling ideal ya. Kita cari kondisi yang paling ideal. Kira-kira mana yang paling ideal dari semua opsi jawaban yang ada. Nah, untuk soal nomor 3 ini jawaban saya adalah C ya. Ya. Meminta izin atasan untuk istirahat sejenak. Nah, ini katanya dengan komunikasi, kompetensi komunikasi. Ya, dengan meminta izin atasan untuk istirahat sejenak, ya itu sudah menunjukkan bagaimana kita berkomunikasi secara terbuka mengenai kondisi kita. Ya, meminta izin secara sopan, dan itu juga menunjukkan sifat profesional dan kewajaran dalam mengelola keseimbangan antara pekerjaan dan kesehatan pribadi. Jadi kompetensi komunikasi yang baik itu menjaga kemampuan untuk berkomunikasi efektif mengenai kebutuhan dan situasi pribadi kepada atasan atau rekan kerja. Ya, kemarin saya kerja lembur, siang ini saya merasa ngantuk. Ya, kerjaan tidak akan selesai karena tidak fokus. Maka karena kondisi ini saya akan komunikasikan dengan baik kepada atasan saya. Pak, saya mau izin dulu sebentar, istirahat sejenak. Saya lagi capek, kemarin saya lembur. Dan setelah istirahat sejenak saya akan kembali lanjutkan pekerjaan. Itu bentuk komunikasi. Segera tidur siang, saya kira ini juga tidak tepat ya. Keliru. Ya, segera makan siang ya. Ya, kalau misalnya merasa ngantuk, tidak fokus, ya jangan langsung pergi makan siang, itu tambah mengantuk ya. Meminta teman untuk memijat, saya kira ini kurang bagus juga, kurang bijak juga pilihan ini. Ya, karena bisa saja teman kita sedang ada pekerjaan, atau mungkin dia sedang mengerjakan hal-hal lain yang juga butuh konsentrasi di situ. Tiba-tiba kita panggil dia untuk pijat kita, ya maka pekerjaan bisa terbengkelai. Kalau dilihat sama atasan, ya kita juga bisa kena tegur, dia juga bisa ditegur, kira-kira seperti itu. Segera ke musola untuk tidur, saya kira ini juga kurang tepat. Ya, tapi dengan meminta izin atasan untuk segera istirahat, maka itu menunjukkan bagaimana kita melakukan komunikasi dengan atasan. Ya, ada kondisi yang harus kita komunikasikan dengan baik, dengan menyatakan kondisi kita yang sebenarnya, kemudian atasan juga tentu akan mempertimbangkan apa yang kita sampaikan kepada atasan kita, kira-kira seperti itu. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa komunikasi ini berhubungan dengan kemampuan untuk menerangkan pandangan dan gagasan secara jelas. Ya, kondisi ini menuntut kita untuk menerangkan pandangan kita ya, menerangkan gagasan kita secara jelas. Kemarin saya lembur Pak, siang ini saya merasa ngantuk, bisa enggak saya izin istirahat dulu sebentar, istirahat sejenak. Setelah saya istirahat, insya Allah saya akan kembali lagi melanjutkan pekerjaan. Kira-kira seperti itu model komunikasinya. Ya, selanjutnya kita akan lihat soal nomor 4 ya. Jika saya sedang mengerjakan sesuatu, kondisi yang dapat mendukung saya bekerja optimal adalah titik-titik. Kita coba lihat opsinya. Ini terkait dengan kondisi lingkungan kerja ya. A. Kondisi tenang dan santai. B. Saat tidak ada seorang pun dalam ruangan. C. Dengan ruang yang nyaman dan dingin. D. Apapun kondisinya saya mencoba untuk fokus. E. Saya gunakan pikiran saya agar fokus pada pekerjaan, bukan masalah tempat. Untuk soal nomor 4 ini jawabannya tentu saja saya memilih E ya. Jadi ini terkait dengan bagaimana kita mengelola perubahan ya. Jadi pertanyaannya bagaimana kita bisa mengkondisikan tempat agar bisa bekerja secara optimal. Ya, sebagai orang yang bisa mengelola perubahan, maka yang saya lakukan adalah saya akan tetap gunakan pikiran saya agar tetap fokus pada pekerjaan, bukan pada masalah tempatnya. Ya,
Opsi D juga sebetulnya bisa saja benar, bisa saja tinggi poinnya. Apapun kondisinya saya mencoba fokus, hanya saja di opsi D ini tidak dijelaskan lebih rinci apa yang akan kita fokuskan. Ya, makanya saya pilih opsi E karena di sini jelas sekali jawabannya. Saya gunakan pikiran saya agar fokus pada pekerjaan, bukan masalah tempat. Ini berhubungan langsung dengan soal yang ada pada nomor 4. Ya, jadi opsi E ini mencerminkan kemampuan untuk menghadapi perubahan dan tetap produktif dalam menghadapi tantangan yang mungkin timbul. Jadi sikap ini juga menunjukkan kemampuan untuk memusatkan perhatian dan fokus pada pekerjaan terlepas dari masalah lingkungan atau perubahan kondisi. Nah, kita bisa lihat di sini bagaimana definisi dari mengelola perubahan, yaitu kemampuan dalam menyesuaikan diri dengan situasi yang baru atau berubah dan tidak bergantung secara berlebihan pada metode dan proses lama. Saya garis bawahi kemampuan menyesuaikan diri dengan situasi yang baru. Jadi kita fokus pada pekerjaan, bukan pada tempat. Maka itu salah satu bentuk bagaimana kita mengelola perubahan dengan menyesuaikan diri pada situasi yang baru, bukan perubahan. Mau tempatnya di kafe, mau tempatnya di terminal, mau tempatnya di kantor, mau tempatnya di pasar, ya saya tidak peduli. Yang akan saya lakukan adalah saya akan fokus pada pekerjaan saya, menyelesaikan itu tepat waktu, bekerja secara optimal. Urusan tempat itu masalah yang kesekian. Kira-kira seperti itu ya. Oke, selanjutnya kita akan lihat soal nomor 5. Di tengah proyek besar dan membutuhkan tanggung jawab besar, saya mengalami kegagalan besar yang sangat mengancam karir saya. Sebaiknya saya ... Kita coba lihat opsinya. A. Meminta maaf atas kegagalan saya. B. Bertanggung jawab sepenuhnya atas apa yang saya lakukan. C. Tidak putus asa, saya jadikan kegagalan ini sebagai penguat langkah ke depan. D. Bertanggung jawab dengan segera mengundurkan diri dari pekerjaan. Dan E. Mencari-cari dalang di balik kegagalan ini. Dari semua opsi jawaban yang ada, untuk opsi A, B, C, dan D ini punya potensi yang besar untuk menjadi jawaban yang paling benar ya. Tapi kita coba lihat satu-satu. Meminta maaf atas kegagalan, saya kira ini bukan tindakan yang tepat, sekira kurang tepat. Bisa benar tapi kurang tepat menurut saya. Bertanggung jawab sepenuhnya atas apa yang saya lakukan, ya kita simpan dulu sebagai jawabannya. Tidak putus asa, saya jadikan kegagalan ini sebagai penguat langkah ke depan. Ini bisa saja menjadi jawaban yang paling benar. Bertanggung jawab dengan segera mengundurkan diri dari pekerjaan, ini sama saja kita lari dari masalah meskipun kita sudah bertanggung jawab. Tapi bisa jadi opsi yang benar juga. Kalau E kita eliminasi karena ini sangat tidak tepat, sangat tidak sesuai dengan apa yang ditanyakan di soal nomor 5. Nah, untuk soal nomor 5 ini jawaban saya adalah B. Bertanggung jawab sepenuhnya atas apa yang saya lakukan. Jadi ketika kita diperhadapkan dengan kondisi seperti ini analisis saya, maka saya akan bertanggung jawab penuh atas apa yang saya lakukan. Ya, persoalan menjadikan kegagalan itu sebagai penguat langkah ke depan itu urusan nomor 2 kalau saya. Tapi saya bertanggung jawab dulu atas apa yang saya lakukan ya, karena di sini ada proyek besar, membutuhkan tanggung jawab besar. Ya, kemudian saya mengalami kegagalan besar yang mengancam karir saya. Saya tidak peduli. Yang penting saya bertanggung jawab penuhnya terlebih dahulu atas apa yang saya lakukan. Nanti setelah itu baru saya melakukan hal lain. Jadi kalau saya mungkin urutan jawabannya itu yang paling benar adalah B, yang mungkin bisa jadi poinnya 4, C itu mungkin bisa jadi poinnya 3, A ini mungkin bisa jadi poinnya 2, dan D bisa jadi poinnya 1, dan E poinnya bisa 0 ya. Jadi ini berkaitan dengan integritas. Jadi pada saat kita bertanggung jawab atas kegagalan, maka itu merupakan tindakan yang jujur dan itu menunjukkan integritas pribadi. Ya, itu juga menunjukkan sikap dewasa dan profesionalisme kita dalam menghadapi tantangan. Apa itu integritas? Di sini kita lihat lagi saya munculkan definisi dari setiap kompetensi yang berhubungan dengan soal. Ya, tujuan saya supaya teman-teman bisa terbiasa ya dengan pengertian dari setiap kompetensi yang ada. Dan harapan saya juga sebetulnya teman-teman supaya bisa menghafal ini di luar kepala ya. Supaya kalau misalnya ada soal, teman-teman bisa langsung
sinkronkan itu dengan pengertian dari setiap kompetensi yang ada. Oh, ini ada hubungan dengan integritas. Oh, ini ada hubungan dengan pengembangan diri. Ini ada hubungannya dengan tanggung jawab. Kira-kira seperti itu. Jadi saya munculkan lagi di sini ya. Jadi integritas itu merupakan konsisten berperilaku selaras dengan nilai, norma, dan atau etika organisasi, dan jujur dalam hubungan dengan manajemen, rekan kerja, bawahan langsung dan pemangku kepentingan, menciptakan budaya etika tinggi, bertanggung jawab atas tindakan atau keputusan beserta resiko yang menyertainya. Saya mau garis bawahi bagian bertanggung jawab atas tindakan atau keputusan beserta resiko yang menyertainya. Jadi untuk soal nomor 5 ini kaitannya dengan bagaimana kita bertanggung jawab atas tindakan ya atau keputusan beserta resiko yang menyertainya. Maka dari itu saya pilih opsi B. Ya, bertanggung jawab sepenuhnya atas apa yang saya lakukan. Itu yang akan ini yang harusnya menjadi jawaban paling benar untuk soal nomor 5 ya, opsi B. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan lihat soal nomor 6. Perhatikan, di kantor saya akan diadakan acara sarapan bersama, maka saya akan titik-titik. Opsinya A, mengikuti acara tersebut karena merasa tidak enak jika tidak ikut. B, pulang sebelum acara tersebut selesai. Kemudian C, izin tidak mengikuti acara tersebut karena Anda sudah sarapan. E, ikut acara tersebut karena banyak rekan saya yang juga mengikutinya. E, mengajak rekan-rekan sekantor untuk berpartisipasi dalam acara tersebut. Kalau dari opsi-opsi yang ada, saya rasa jawabannya itu sudah paling benar adalah opsi E ya. Ini berkaitan dengan kompetensi kerjasama ya. Ada acara sarapan bersama, maka yang saya lakukan adalah saya mengajak rekan-rekan kantor untuk berpartisipasi. Ya, ini saya kira jawaban yang paling benar. Mengikuti acara tersebut karena merasa tidak enak jika tidak ikut, ya saya kira ini kurang bijak, tapi bisa jadi benar juga. Hanya saja poinnya mungkin kecil ya. Jadi kalau mau cari poin yang paling tinggi di sini, maka jawaban yang paling benar itu adalah opsi E, itu menurut saya. Ya, kita bisa lihat di sini bahwasanya tindakan ini ya, maksudnya mengajak rekan-rekan sekantor untuk berpartisipasi dalam acara tersebut itu menunjukkan sikap kolaboratif, menggalang dukungan tim dan menciptakan suasana kerja yang positif. Nah, dengan mengajak rekan-rekan untuk berpartisipasi itu dapat memperkuat hubungan di antara anggota tim dan menciptakan rasa kebersamaan di tempat kerja. Itulah kompetensi kerjasama. Terus apa itu kompetensi kerjasama? Ya, di sini kita bisa lihat apa definisinya. Ya, ini tadi kemampuan menjalin, membina, mempertahankan hubungan kerja yang efektif. Saya mau garis bawahi bagian ini. Ya, ada acara sarapan bersama, maka yang saya lakukan adalah bagaimana saya berupaya untuk menjalin, membina, mempertahankan hubungan kerja yang efektif, menjalin hubungan dengan teman-teman, membina hubungan dengan teman-teman. Maka di situ saya mencoba untuk mengajak rekan-rekan sekantor berpartisipasi dalam acara tersebut. Dengan berpartisipasi pada acara ini, maka itu suatu bentuk bagaimana kita membina hubungan, mempertahankan hubungan dengan rekan-rekan kerja yang lain. Kalau saya kemudian langsung pulang sebelum acara selesai, ya ini tindakan yang kurang tepat juga ya. Kemudian saya izin tidak mengikuti acara karena saya sudah sarapan. Saya kira ini satu bentuk tindakan yang tidak baik. Sama halnya kita mau lari dari acara dan sama saja kita tidak setuju dengan acara tadi. Padahal ini kan acara kantor ya. Jadi yang harus saya lakukan adalah mengajak rekan-rekan, ayo kita berpartisipasi dalam acara ini. Ya, mungkin patungan atau apa dan lain sebagainya. Saya kira ini nomor 6. Jawabannya adalah E ya, yang paling tepat. Selanjutnya soal nomor 7. Kita coba lihat. Ada tawaran beasiswa melanjutkan pendidikan di luar negeri, tapi Anda telat mengumpulkan syarat pendaftaran sehingga tidak dapat mengikuti tes masuk. Mengenai hal ini, maka yang saya lakukan adalah titik-titik. Opsinya A, saya tetap berusaha agar bisa mengikuti seleksi beasiswa. B, tidak berputus asa, berusaha menyiapkan segala persyaratan untuk tahun depan. C, meminta pimpinan agar masih memperbolehkan mengikuti tes masuk. D, biasa saja karena masih ada tahun depan. E, tidak terlalu memusingkan karena saya punya koneksi orang dalam agar bisa ikut beasiswa. Nah, di sini jawaban saya adalah B ya, terkait dengan pengembangan diri. Nah, dengan tidak berputus asa dan bersiap-siap untuk tahun depan, ini menunjukkan ketekunan, semangat, dan tekad untuk mencapai tujuan pendidikan kita. Ya,
Ya, saya tetap berusaha agar bisa mengikuti seleksi beasiswa. Ya, saya kira ini kurang tepat karena memang sudah selesai waktunya. Jadi yang bisa saya lakukan adalah tidak berputus asa, kemudian berusaha menyiapkan segala persyaratan untuk tahun depan. Ya, dengan menyiapkan segala dengan menyiapkan segala persyaratan untuk beasiswa ini, padahal jadwalnya masih tahun depan, maka itu merupakan bentuk komitmen kita terhadap bagaimana kita ingin melakukan pengembangan diri. Ya, menunjukkan semangat kita untuk melakukan pengembangan diri, menunjukkan tekad kita untuk melakukan pengembangan diri. Nah, apa itu pengembangan diri? Di sini kita bisa lihat kemampuan untuk meningkatkan pengetahuan dan menyempurnakan keterampilan diri, menginspirasi orang lain untuk mengembangkan dan menyempurnakan pengetahuan dan keterampilan yang relevan dengan pekerjaan dan pengembangan karir jangka panjang, mendorong kemauan belajar sepanjang hidup, memberikan saran, bantuan, umpan balik, bimbingan untuk membantu orang lain untuk mengembangkan potensi dirinya. Saya mau garis bawah di sini terkait dengan menyempurnakan pengetahuan dan keterampilan yang relevan dengan pekerjaan dan mengembangkan karir jangka panjang, mendorong kemauan belajar sepanjang hidup. Ya, ketika saya gagal tahun ini, maka saya akan siapkan lagi saya punya berkas untuk tahun depan. Ya, saya tidak akan pernah mencoba untuk memaksa masuk karena saya sudah tahu jadwalnya sudah selesai. Dan saya juga tidak akan pernah mencoba untuk memanfaatkan koneksi orang dalam karena suatu tindakan yang keliru. Jadi bagaimana kita bisa mengembangkan diri terkait dengan kasus soal nomor 7 ini, maka ya itu tadi, tidak berputus asa, berusaha menyiapkan segala persyaratan untuk tahun depan. Ya, saya kira soal-soal seperti ini sebetulnya butuh analisis yang yang tepat ya, dan melihat mana jawaban yang paling rasional dan mana kondisi yang paling realistis untuk kita lakukan. Ya, itu sebetulnya yang harus kita kerjakan ketika diperhadapkan dengan soal-soal seperti ini. Kemudian kita kaitkan lagi, kira-kira ini masuk di kompetensi yang mana. Kalau pengembangan diri cocok tidak. Ya, tapi kalau dari bentuk soalnya kita sudah bisa lihat ini berhubungan dengan beasiswa, pendidikan, berarti otomatis dia masuk di pengembangan diri. Ya, kita tinggal perhatikan saja bentuk soalnya. Selanjutnya soal nomor 8. Jika ada waktu luang selama akhir pekan, saya biasanya titik-titik. Nah, ini juga pasti berkaitan dengan pengembangan diri. Ya, menanyakan apa yang akan saya kerjakan di waktu luang. Kalau sudah ada model soal seperti ini, tidak usah ragu, pasti ini berhubungan dengan pengembangan diri. Gunakan untuk tidur siang, saya kira ini keliru ya. Saya ajak keluarga untuk makan di luar, ya bisa juga, tapi kalau kita hubungan dengan kompetensi manajerial, ya kita kan cari jawaban yang ada hubungannya dengan kompetensi manajerial. Ya, kemudian C, berlatih bermain musik, bisa masuk. Saya gunakan untuk mempelajari hal-hal lain yang sifatnya positif, bisa juga. Dan E, saya gunakan untuk menyelesaikan pekerjaan kantor yang belum selesai, ini juga bisa. Jadi opsi C, D, dan E ini berpotensi untuk mendapatkan poin tinggi, dan B saya kira ini poinnya agak rendah. Kalau A ini pasti jawabannya sudah tentu salah. Nah, untuk soal nomor 8, maka jawaban saya adalah saya gunakan untuk mempelajari hal-hal lain yang sifatnya positif. Pokoknya kalau sudah ada pertanyaan berhubungan dengan waktu luang, mau dipakai untuk apa, beasiswa, ada pertanyaan terkait dengan bagaimana kita memanfaatkan beasiswa, berarti itu pertanyaan berhubungan dengan kompetensi pengembangan diri. Ya, sudah pasti itu. Nah, jadi memanfaatkan waktu luang untuk mempelajari hal-hal baru mencerminkan semangat pengembangan diri dan rasa ingin tahu. Apa itu pengembangan diri? Itu tadi sudah saya jelaskan. Kemampuan untuk meningkatkan pengetahuan dan menyempurnakan keterampilan diri. Itu pengembangan diri. Nah, selanjutnya soal nomor 9. Perhatikan. Aldi baru diterima kerja di perusahaan yang diidam-idamkannya selama ini. Dia ingin menjadi karyawan yang disukai oleh semua orang, sehingga dia berusaha untuk dapat menjalin hubungan baik dengan sesama rekan kerja. Hal ini dapat tercermin dalam bentuk titik-titik. Ya, perhatikan baik-baik soalnya, kira-kira masuk di kompetensi mana ini. Kita coba lihat opsinya satu-satu ya. A, membangun relasi yang baik membutuhkan waktu agar bisa berhasil. B, selalu menjalankan semua tugas yang diberikan atasan. C, suka meminta tolong kepada rekan kerja saat kita dalam kesulitan. D, saat kita berhasil naik pangkat. E, sering membantu rekan kerja saat dibutuhkan. Kira-kira mana jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 9? Nah, di sini saya menjawab E ya.
sering membantu rekan kerja saat dibutuhkan. Ini berhubungan dengan kompetensi kerjasama. Nah, tindakan membantu rekan kerja saat dibutuhkan menunjukkan sikap kerjasama, empati, dan keterlibatan dalam tim. Jadi ini dapat memperkuat hubungan sosial di tempat kerja dan menciptakan lingkungan kerja yang positif. Bekerja sama dengan memberikan dukungan kepada rekan kerja itu adalah bentuk penting dalam membangun hubungan yang baik di lingkungan kerja. Selain itu, tindakan ini juga dapat memperoleh kepercayaan dan rasa saling menghargai di antara sesama anggota tim. Jadi perhatikan bentuk soalnya ya. Jadi di sini soalnya memang mengarah kepada kompetensi kerjasama. Apa itu kerjasama? Ya, kemampuan menjalin, membina, mempertahankan hubungan kerja yang efektif, memiliki komitmen saling membantu dalam menyelesaikan tugas, dan mengoptimalkan segala sumber daya untuk mencapai tujuan strategis organisasi. Sini pertanyaannya, Aldi baru terima kerja di perusahaan yang dinam-namkannya. Dia ingin menjadi karyawan disukai semua orang sehingga dia berusaha untuk dapat menjalin hubungan baik dengan sesama rekan kerja. Hal ini dapat tercermin dalam bentuk apa? Yaitu sering membantu rekan kerja saat dibutuhkan. Ini bentuk kerjasama. Ya. Selanjutnya soal nomor 10, soal terakhir dari rangkaian pembahasan kita terkait dengan soal kompetensi manajemen, di mana soal-soal ini merupakan soal-soal tryout yang asli ya, yang teman-teman juga mungkin bisa dapatkan kalau teman-teman mengikuti tryout di kelas-kelas berbayar yang ada di luar sana. Di channel ini kita bisa belajar sama-sama secara gratis ya. Tapi teman-teman punya kuota. Kita akan belajar sama-sama, kita diskusikan sama-sama. Jika ada yang beda dengan apa yang saya berikan dengan jawaban teman-teman, silakan teman-teman tuliskan jawabannya di kolom komentar. Soal nomor 10. Pak Wira berangkat ke kantor mengendarai mobil sport barunya. Dia sedang terburu-buru. Pak Wira berhenti di perempat jalan karena lampu pengatur lalu lintas menyala merah. Ketika lampu menyala hijau, ia siap menginjak gas mobilnya. Tiba-tiba ada pejalan kaki menyeberang tepat di zebra cross depan mobilnya. Jika Anda menjadi Pak Wira, tindakan apa yang akan Anda lakukan? A. Membunyikan klakson mobil berkali-kali agar pejalan kaki mengurangi niatnya menyeberangi jalan, mengurungkan niatnya menyeberang jalan. B. Tetap melanjutkan mobilnya dengan harapan pejalan kaki berhenti menyeberang jalan. C. Tetap berhenti sambil menggeber mobil agar pejalan kaki yang hendak menyeberang berjalan lebih cepat. D. Berhenti sejenak memberi kesempatan pejalan kaki menyeberang jalan. Dan E. Saya pikir untuk jalan dengan harapan dengan tidak terjadi apa-apa. Jadi dari opsi-opsi yang ada ini sebetulnya kita sudah bisa lihat bahwa opsi yang paling benar itu adalah opsi D ya. Ini terkait dengan bagaimana kita mengambil keputusan. Berhenti sejenak memberi kesempatan pejalan kaki untuk menyeberangi jalan itu suatu opsi pilihan yang sangat rasional, yang sangat bijak ketika kita sedang berada di jalan raya. Ya, jadi pada saat kita memberi kesempatan pejalan kaki menyeberang jalan, itu mencerminkan perilaku yang aman dan menghargai hak pejalan kaki. Ya, memiliki kesadaran terhadap keselamatan pejalan kaki dan memberi prioritas pada mereka di zebra cross adalah tindakan yang benar dan bertanggung jawab. Di mana di sini kita mengutamakan keamanan dan aturan lalu lintas adalah sikap yang diharapkan dari setiap pengemudi. Jadi kompetensi pengambilan keputusan ini adalah terkait dengan kemampuan membuat keputusan yang baik secara tepat waktu dan dengan keyakinan diri setelah mempertimbangkan prinsip kehati-hatian, dirumuskan secara sistematis dan seksama berdasarkan berbagai informasi, alternatif pemecahan masalah dan konsekuensinya, serta bertanggung jawab atas keputusan yang diambil. Oke teman-teman sekalian, sekian itu saja yang bisa saya jelaskan pada video kali ini. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat pada teman-teman sekalian. Pada akhirnya, janganlah pernah menyerah ketika Anda masih mampu berusaha lagi. Tidak ada kata berakhir sampai Anda berhenti mencoba. Brian Dyson. Kalau misalnya ada yang teman-teman inginkan untuk dibahas dalam video ini, silakan teman-teman tuliskan di kolom komentar. Insya Allah saya akan coba untuk membahasnya dan kita akan diskusikan secara bersama-sama. Terima kasih. Akhir kata saya ingin mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari saya dosen swasta dan sampai jumpa.